Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang budiman, pada video kali ini kita akan mempelajari bersama tentang kemakruhan yang dilakukan saat berpuasa, sekaligus beberapa perkara yang membatalkan puasa. Al-awwalu al-alku ay madhuhu biduni ayyam fasila minhu syai'un ilal jaufi wa illa soro muftiron. Yang pertama adalah mengunyah, yaitu mengunyah makanan dengan syarat tidak ada sedikit pun yang tertelan masuk ke dalam perut, ke dalam rongga. Maka jika sampai tertelan, batallah puasanya. Yang kedua, zauqut ta'am biduni hajatin ma'adami wusuli syai'in ilal jaufi wa amma lihajatin fala yukrohu. Kemakruhan berpuasa yang kedua adalah menyicipi makanan tanpa ada kebutuhan, dengan syarat tidak ada sesuatu yang tertelan. Adapun menyicipi makanan saat dibutuhkan, maka hukumnya tidak makruh alias mubah. Asalisu al-ihtijam wa huwa ikhrajud dammi fa yukrahu khurujan minal khilaf wa li annahu yurisul du'fa wa kama tukrahu lahul hijamah yukrahu lahu ayyahjuma ghairahu. Yang ketiga adalah ihtijam. Yang dimaksud ihtijam adalah mengeluarkan darah kotor, atau kita kenal dengan istilah bekam. Maka hal tersebut dimakruhkan karena ada qaul yang mengatakan bahwasanya haram dilakukan saat berpuasa. Alasan yang lain, melakukan bekam saat berpuasa menyebabkan tubuh melemah. Hukum kemakruhan melakukan bekam juga berlaku bagi orang yang melakukan atau si pembekam. Ar-rabi'u majjul ma' ba'dal iftar ay ikhrajuhu minal fammi fa yadhhabu ma bihi min barakatis shaum. Yang keempat adalah meludahkan air yang pertama kali diminum saat berbuka, yaitu mengeluarkan air dari mulut yang pertama kali diminum saat berbuka, karena hal tersebut bisa menghilangkan keberkahan puasa. Al-khamisu al-ghuslu bil inhimas walau kana al-ghuslu wajiban. Yang nomor 5, kemakruhan saat berpuasa adalah mandi dengan menyelam, walaupun mandi tersebut adalah mandi wajib. As-sadisu as-siwaku ba'da zawal li'annahu yuzhibu raihatal fam khulufa famiso ini. Wakhtaro al-imam an-Nawawi adamal karoha. Yang keenam, kemakruhan berpuasa yang keenam adalah bersiwak atau menyikat gigi setelah tergelincirnya matahari, karena hal tersebut bisa menghilangkan ciri khas bau mulut orang yang berpuasa. Sedangkan Imam Nawawi memilih pendapat bahwa hal tersebut tidak dimakruhkan.
As-sabi'u kasratu syibai wan naumi wal khawdu fi ma la ya'ni li anna dzalika yuzhibu faidatas shaum. Kemakruhan yang ketujuh adalah terlalu kenyang, banyak tidur, membicarakan hal-hal yang tak penting, atau melakukan hal-hal yang tak penting, karena itu semua berlawanan dengan faidah dari berpuasa. Asaminu tanawulus syahwatil mubahah minal masmumat awil mubsorot awil masmuat. Yang kedelapan adalah melakukan kesenangan-kesenangan walaupun toh dalam hal yang diperbolehkan, dalam segala hal, baik itu bebauan dalam artian minyak wangi atau sesuatu yang indah yang bisa dilihat, atau sesuatu yang nyaman yang bisa didengar. Pembahasan yang kedua, mubtilatus shaumi, yaitu perkara yang membatalkan puasa. Hiya qismani, perkara yang membatalkan puasa itu terbagi menjadi dua. Al-awwalu qismun yubtilu sawabas shaumi las shauma nafsahu fala yajibu alaihil qada wa tusammal muhbitat. Pembagian yang pertama adalah perkara yang membatalkan pahala puasa, bukan membatalkan puasa itu sendiri. Maka jika hal ini dilakukan, seseorang tidak wajib mengqadanya. Hal ini dinamakan muhbitat, atau sesuatu yang melebur pahala puasa. Asani kismun yubtilu shauma wa kadzalikas sawab ingkana bi ghairi usrin fayajibu fihil qada wa tusamma mufattirat. Pembagian yang kedua membatalkan puasa sekaligus juga membatalkan pahalanya jika hal itu dilakukan tanpa adanya uzur alias sengaja. Maka bagi yang melakukan hal tersebut wajib untuk membayar puasa itu. Ini dinamakan mufattirat. Al-qismul awwalu al-muhbitat wa hiya ma tubtilu sawabas shaum. Qala sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atsyu. Pembagian yang pertama yaitu muhbitat dalam artian sesuatu yang membatalkan pahala puasa. Nabi Muhammad SAW bersabda, banyak dari orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali hanya lapar dan dahaga. Al-awwalu al-ghibah wahya zikruka akhokal muslima bima yakrohu walau kunta shodiqon. Yang pertama adalah ghibah, yaitu engkau menuturkan tentang saudaramu yang muslim
dengan apa yang sebenarnya ia tidak suka, walaupun toh perkataan itu adalah kebenaran. Asani an-namimah wahya naqlul kalam biqasdi iqa'in fitnah. Yang kedua adalah namimah atau adu domba, yaitu menyampaikan perkataan kepada orang lain dengan tujuan mendatangkan fitnah. As-salisu al-kazib wa huwal ikhbar bi ghairil waqi'. Yang ketiga adalah berbohong. Berbohong adalah mengabarkan tidak sesuai apa yang terjadi. Ar-rabi'u an-nazru lima yahkumu aw lima yahillu bisyahwatin ay bi ayyaltazza bin nazri. Yang keempat adalah melihat sesuatu yang diharamkan untuk dilihat, atau melihat sesuatu yang boleh dilihat namun dengan syahwat, yaitu merasakan enak saat melihat. Al-khamisu al-yaminul kazibah ail haliful kazib. Yang kelima, bersumpah yang tidak ditepati atau janji yang tidak ditepati. As-sadisu qaulu zur wal fuhsyu wal amalu bihi. Wa fil hadisi man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun bi ayyada'a ta'amahu wa syarab. Yang keenam, yaitu berkata tidak jujur dan melakukan hal tidak terpuji. Dalam sebuah hadis diterangkan, barang siapa tidak meninggalkan perkataan tidak jujur dan justru melakukannya, maka Allah tidak menganggap saat orang tersebut meninggalkan makanan dan minumannya alias puasa. Itulah beberapa hal yang disebut muhbitot atau hal-hal yang dapat meleburkan pahala puasa, bukan membatalkan puasanya. Yang selanjutnya, al-qismus tsani al-mufattirat wa hiya ma yubtilu asla shaumi samaniyatun. Pembagian yang kedua, hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu ada 8. Al-mufattirul awwalu ar-riddatu wa hiya qat'ul islam biniyatin au qaulin au fi'lin walau kanatir riddatu lahzatan wahidatan. Yang pertama adalah murtad. Murtad yaitu memutus Islam dengan niatan, ucapan, atau perbuatan, sekalipun itu dilakukan dalam waktu yang singkat. Al-mufattirus tsani al-haidu wan nifasu wal wiladatu walau lahzatan minan nahar. Yang kedua, haid, nifas, melahirkan, walaupun semuanya itu dalam waktu singkat pada siang hari. Al-mufattirus salis al-junun walau lahzatan. Yang ketiga adalah kehilangan akal, salah satunya dengan gila. Al-mufattiru ar-rabi'u al-igma'u wasukru idza ghamma jami'an nahar
Wa amma idza afaqa walau lahzatan wahidatan sahha shaumuhu wa huwal mu'tamad indar Romli. Yang membatalkan puasa yang nomor 4 adalah epilepsi atau ayan dan juga mabuk, dengan catatan keduanya tersebut terjadi seharian penuh. Adapun jika hal tersebut atau orang tersebut sempat sadar walaupun toh sekejap, maka puasa orang tersebut menurut qaul mu'tamad, yaitu pendapat Imam Romli, tetap dihukumi sah. Al-mufattirul khamis al-jima' idza jama'a amidan aliman bitahrim. Yang kelima adalah jima' alias hubungan badan, dengan catatan seseorang melakukannya dengan sengaja dan mengetahui bahwa jima' tersebut membatalkan puasa. Al-mufattiru sadisu wusulu ainin min manfazin maftuhin ilal jaufi. Yang keenam adalah masuknya sesuatu ke dalam lubang-lubang di dalam tubuh. Al-mufattiru sabi' al-istimna ay talabu khurujil maniyyi imma biyadihi au biyadi halilihi au bifikrin au nazrin in alimal inzala fihima au bimudaja'atin fa idza anzala fi ihdahadil halat batala shaumuhu. Yang ketujuh adalah istimna, yaitu berusaha mengeluarkan sperma dengan tangannya sendiri atau tangan istrinya, atau dengan berpikir, melihat, jika ia yakin bisa keluar dengan cara itu, atau dengan hanya tidur bersampingan. Maka ketika seseorang mengeluarkan sperma dengan hal-hal tersebut, batallah puasanya. Al-mufattirus samin al-istiqo'ah ay talabu wa ta'ammudu khurujil qai'i fayubtilu walau kana qalilan. Yang kedelapan adalah berusaha untuk muntah, yaitu berusaha dan sengaja mengeluarkan muntahan, maka batallah puasanya walaupun yang keluar hanya sedikit. Demikianlah perkara yang membatalkan puasa.